Satu riwayat bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah?" Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man talla umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu orang yang terbaik adalah siapa saja yang panjang usianya di dalam hidup, usianya sampai menginjak usia tua, tetapi kemudian bagus segala amalan solehnya, bagus pula segala amalannya, maka itulah manusia yang terbaik yang ada di dalam kehidupan dunia. Lantas kemudian Rasulullah ditanya lagi, siapakah manusia terjelek ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu." Siapa saja yang panjang usianya di dalam hidup, dia hidup lama di dalam kehidupan dunia, wasya'at amaluhu, akan tetapi jelek pula, keji pula, dan buruk pula segala amalan perbuatan yang ia lakukan di dunia. Bila kita perhatikan perjalanan kehidupan manusia, diawali keberadaannya dalam alam rahim ibunya, dan di dalam kasih sayang Allah yang maha rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan segala kehidupan dan segala kenikmatan di dalam hidup, hingga telah ditentukan takdir untuknya, ajalnya, rezekinya, hingga apakah ia menjadi orang yang bahagia ataupun ia menjadi orang yang celaka. Masa itu tatkala manusia berada di alam rahim pada genap usia 4 bulan, maka setelah ia dilahirkan menjadi bayi yang mungil dengan segala kelembutannya, membuka pejam mata untuk pertama kalinya melihat keindahan dunia, melihat segala gemerlapnya dunia. Bukankah nampak pada bayi itu kedua tangannya mengepal tatkala ia dilahirkan untuk pertama kalinya melihat dunia, seakan-akan ia hendak menggenggam seluruh segala perhiasan dunia. Seakan-akan kedua tangannya yang mengepal itu menggambarkan tentang manusia tatkala melihat dunia, seakan-akan ia ingin memiliki semuanya. Sehingga disabdakan di dalam hadis Nabi Wa'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau Ibnu Abbas, qala an-nabiyyu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau ana libni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani." Kalau seandainya ada untuk anak Adam satu lembah berwujud emas, maka ia ingin menghendaki 2 lembah menjadi emas. Wala yamla afahu ila turabu. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak keturunan Adam, yaitu manusia, kecuali debu. Wa yatubullahu ala man taba. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kepada siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan di dalam riwayat Muslim. Rangkaian hari telah terkumpul menjadi bilangan minggu, bulan, bahkan tahunnya. Akhirnya sampailah ia pada masa kanak-kanak yang ceria. Alangkah indah masa kanak-kanak itu yang hari-harinya terpuji dan penuh bahagia. Andai saja masa itu dapat kembali atau dapat dibeli barang satu hari. Rangkaian musim menuju musim lainnya, pengulangan matahari terbit dan tenggelam, telah lama disaksikan, hingga perjalanan manusia itu sampailah ke masa muda, masa yang penuh taburan bunga-bunga di atas kepala, masa di mana seringkali ia menafsirkan kalimat cinta dengan puisi yang indah, sastra yang tinggi, dan syair-syair dengan gubahan yang dalam sedalam samudera. Sayangnya masa ini banyak dilalui dengan banyak kelalaian, kealpaan, dan huru-hara hingga foya-foya, menjadi lautan yang banyak menenggelamkan masa muda. Bagaimana mungkin kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak engkau tempuh jalan-jalannya untuk menuju keselamatan itu? Sebagaimana disebutkan dalam syair Arab, terjun najata wa ilam tasnuk masandikaha. Engkau harapkan keselamatan hidup,
tetapi tidak engkau tempuh jalan-jalannya. Inna safinnata la tajri 'ala yabis. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas bebatuan. Kalau seandainya masa muda engkau harapkan keselamatan, bersamaan dengan itu engkau hidup di dalam kelalaian, di dalam kealpaan, di dalam masa-masa yang sering kali meninggalkan kewajiban. Engkau jauh dari Allah, engkau jauh dari surga. Maka masa-masa itu hari ini telah menjadi penyesalan menjelang masa-masa tatkala kita menjemput masa tua. Layaknya padi yang menguning, semakin tua semakin tunduk. Maksudnya adalah bahwa tatkala manusia menginjak usia tua, menginjak usia senja, masa-masa itu adalah masa kedekatannya kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sesungguhnya perjalanan dunia semakin jauh melangkah, semakin pula kemudian kita jauh dengan dunia, dan semakin dekat kepulangan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kalau seandainya hidup di dunia hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun, tapi kemudian berujung kepada azab di dalam neraka yang selama-lamanya? Maka itu adalah kehidupan yang sungguh amat merugikan, dan sesuatu yang sangat membuat kita akan menyesal sepanjang masa. Padahal penyesalan setelah kematian adalah penyesalan yang tiada guna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal salihan khairal ladzi kunna na'mal awalam nungammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir." Mereka penduduk neraka di dalam neraka menjerit akibat dari siksa yang dirasakan di dalamnya yang begitu mengerikan, sambil mereka kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka. Kami pasti akan beramal dengan kebajikan yang lain yang dulu pernah kami lakukan di dunia, jika kemudian Engkau kembalikan kami lagi ke dalam kehidupan dunia." Kemudian Allah menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami Allah telah panjangkan usia kalian di dalam hidup sampai batas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun. Padahal itu adalah waktu yang cukup untuk berpikir bagi siapa saja yang mau berpikir. Dan telah datang kepada kalian semuanya pembawa peringatan, "Fadhuku fama lidzalimina min nasir." Maka rasakanlah azab yang pedih. Sesungguhnya sekali-kali tidaklah bagi orang yang zalim mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan hidup manusia perlu kita renungkan agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang bahagia.